Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Pastinya harus sehat lahir dan batinnya, juga jangan lupa sehat iman dan Islamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, seperti di video aku sebelumnya, aku sedang berburu receh di pasar dan alhamdulillah aku dapat receh banyak lumayan ya. Tapi seperti di periode sebelumnya juga aku meragukan apakah aku termasuk zolim terhadap pedagang. Tapi swear deh aku nggak maksa, kalau memang nggak ada pasti aku juga akan ngasih uang yang pas aja. Jangan ditiru teman-teman ya kalau menurut teman-teman ini tidak baik atau kurang baik. Oh ya, kalau teman-teman lihat di video aku itu ada yang ditutupin ya, itu artinya adalah aurat, baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Kalau aurat laki-laki itu kan dari bawah pusar sampai dengan ke lutut. Nah, itu yang aku tutupin itu, kalau yang cowok itu lututnya kelihatan. Sedangkan ibu-ibu atau cewek itu tangannya kelihatan. Jadi, aku berusaha untuk menutupi aurat orang. Jadi, mohon maaf ya jika teman-teman ngerasa videonya jadi kurang nyaman untuk dilihat. Nah, ini receh yang berhasil aku kumpulkan di pasar tadi dan ini akan aku pakai sebagian untuk menabung. Dan hari ini kita nabung sama-sama ya teman-teman. Ini yang akan aku gunakan terlebih dahulu adalah uang yang 10 ribuan. Ini koleksi botol tabungan aku. Fungsinya selain sebagai tabungan, tapi botol ini juga aku gunakan sebagai hiasan atau dekorasi di ruang tengah. Karena menurut aku botol-botol kosong ini jika kita udah isi dengan uang yang digulung-gulung baik itu 5 ribuan, 10 ribuan atau 20 ribuan, penampilannya jadi lebih cantik, estetik dan unik. Jadi nggak ada salahnya dong kalau aku jadikan sebagai dekorasi juga. Nah teman-teman, ini uang receh yang kemarin aku tukerin di pasar. Rencananya yang pertama akan aku gunakan adalah uang pecahan 10 ribuan karena yang 5 ribuan ini aku udah penuh, yang 20 ribuan juga udah lumayan banyak. Sedangkan yang 10 ribuan ini masih kosong banget karena aku baru mulai. Jadi yang akan aku isi prioritaskan adalah dengan menggunakan pecahan 10 ribuan. Yang 20 ribuan ini mungkin nanti akan aku pakai untuk tabungan target 30 juta atau tabungan dengan 100 amplop. Jadi nanti digabung antara variasi uang 20 ribu, 5 ribu sama 2 ribu. Tapi nanti kalau yang 20 ribuannya nambah sih mau aku isi juga untuk yang challenge 2,8 juta atau the power of 20 ribu. Nah jadi hanya ini aja aku pakai. Ini kemana aku udah hitung satu jepitnya tuh ada 100 ribu ditambah dengan 3 lembar, berarti total semuanya adalah 13 lembar atau 130 ribu rupiah. Aku akan siapkan dulu sedotannya. Ini masih ada walaupun nggak begitu banyak ya, kayaknya cukup sih untuk 13 lembar. Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai aja teman-teman. Gimana nih kabarnya sekolah anak-anak Bunda? Kalau di Kota Bandung, mulai hari Senin besok tanggal 18 Juli, mulai dilaksanakannya tahun ajaran baru sekaligus mulai dilaksanakannya sekolah tatap muka full di sekolah. Semoga di kota-kota lain juga seperti itu ya, sehingga mengurangi kejenuhan dan kemalasan anak-anak. Dan pastinya kita berharap disiplin mudah diterapkan. Nah, termasuk disiplin dalam menabung. Menjadi hal yang wajib jika orang tua harus memantau perkembangan anak, terlebih lagi bagi mereka yang masih duduk di jenjang awal pendidikan. Selain aspek kognitif atau berkaitan dengan nilai pelajaran di sekolah, orang tua juga harus memahami pentingnya mengasah soft skill anak-anak. Salah satunya adalah menabung. Nah, patut digarisbawahi ya, memang bahwa aturan mengelola keuangan bagi tiap keluarga itu tidaklah sama. Artinya tidak ada aturan baku ya ayah atau bunda, semua dikembalikan kepada kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Tetapi mengajari anak menabung sejak dini menjadi sebuah hal yang sangat positif. Kenapa? Karena hal ini bertujuan untuk membentuk karakter anak yang memiliki sifat cermat dan bisa menganalisa kebutuhannya sendiri di masa mendatang. Dan berikut ini adalah 5 tips yang sudah aku coba terapkan pada anak-anak aku. Yang pertama adalah menetapkan batasan uang saku. Jumlah uang saku yang diberikan kepada anak tentulah jumlahnya tidak akan sama.
Tetapi kita bisa memberikan pemahaman bahwa uang saku yang diberikan tidak untuk dihabiskan dalam satu hari. Misalnya kita ngasih uang saku sebesar 15.000 atau 10.000. Maka kita bisa menjelaskan sama anak kita bahwa yang boleh dipakaikan hanya 8.000 rupiah saja. Sedangkan untuk 2.000 sisanya bisa dimasukkan ke dalam wadah atau celengan yang sudah disiapkan untuk menabung. Oh iya, aku lupa jelaskan, kadang-kadang suka ada aja teman yang nanya, ini pakai sedotannya, sedotan apa? Jadi aku kasih tahu lagi ya, ini aku pakai sedotan boba dengan ukuran diameter 8 mili. Sedotan boba itu diameternya macam-macam sampai dengan 12 mili, tapi menurut aku yang paling ideal adalah yang 8 mili. Oke, kita lanjut aja ya. Kemudian tips yang kedua yaitu berkaitan dengan menjelaskan di poin yang pertama. Jadi kita sebisa mungkin menjelaskan manfaat menabung yang bisa dirasa oleh kita. Misalnya kita bisa memberitahu bahwa jika dengan menabung bisa membantu meringankan kita orang tuanya ketika anak ingin membeli sesuatu yang baru. Tentu penjelasan tentang manfaat menabung juga harus disertakan dengan rencana keuangan anak. Nah, yang ketiga adalah ajarkan anak kita membuat rencana keuangan. Misalnya dalam 3 bulan ke depan anak kita pengen membeli sesuatu mainan seharga dengan 100.000. Maka kita bisa mengajarkan pada anak-anak berapa rupiah yang harus anak-anak tabung. Dari 100.000 ini kemudian bisa kita bagi menjadi 90 hari misalnya. Jadi harus bisa menabung perharinya 1.000 rupiah atau kadang-kadang 2.000 rupiah. Kurang tidak boleh, tapi untuk melebihi target itu lebih bagus. Tips yang keempat, nah ini memberikan penghargaan pada anak. Jadi pada saat di akhir pekan atau liburan tidak ada salahnya kita minta bantuan anak-anak untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring atau cuci kendaraan atau menyapu, boleh juga mengepel kok. Nah, jika pekerjaan sudah diselesaikan dengan baik, maka kita bisa memberikan sedikit reward atau hadiah. Rewardnya tidak selalu harus uang sih, bisa aja kita dengan membelikan mainan kesukaannya atau kita belikan celengannya. Sebetulnya memberikan uangnya juga sih nggak masalah, tapi jangan dijelaskan bahwa uang itu sebagai jasa mereka mencuci piring. Nah, itu nggak bagus, nanti jadi kebiasaan. Tiap mencuci piring minta dibayar istilahnya. Selanjutnya adalah tip yang terakhir ya, yaitu membuka buku tabungan anak di bank. Tapi ya kalau aku sih ini baru diterapkan sama anak setelah di SMA atau kuliah. Sedangkan untuk anak yang SD atau SMP belum aku ajarin, jadi mereka nabung aja dulu di rumah. Karena kan tabungannya juga belum besar banget, dan kalaupun tabungannya sudah mencapai, bisa mereka belikan untuk sesuatu yang mereka inginkan. Misalnya beli mainan atau beli HP baru. Gak kerasa ya teman-teman, ini uang yang sedang aku gulung adalah uang yang terakhir. Berarti sudah selesai semuanya sebanyak 13 lembar atau Rp130.000. Selanjutnya uang ini kita masukkan saja ke dalam botol yang sudah kita sediakan. Ini aku nggak pakai target ya teman-teman. Ntar aku beresin dulu ya sisa sedotannya supaya mejanya tidak terlalu berantakan. Kalau penasaran boleh dihitung ulang ya. Ini ada berapa gulung semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, ini 3. Jadi total semuanya adalah 13 gulung atau 13 lembar atau Rp130.000. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masukkan saja ke dalam botolnya. Ini aku masih menggunakan botol kecil. Nanti akan aku pindahkan ke botol yang gede. Kalau langsung botol gede terasa lama banget untuk penuhnya. Jadi akhirnya nanti aku takut frustasi. Jadi aku milih botol yang kecil dulu, baru nanti sudah penuh aku pindahkan. Nah teman-teman, selesai sudah aku masukin uang ke dalam botolnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini aku bisa menyisihkan uang sebanyak Rp130.000. Nah teman-teman, selesai sudah kegiatan aku menabung uang Rp10.000 untuk hari ini. Dan tadi ada sedikit tips, yaitu 5 tips bagaimana mengenalkan menabung pada anak-anak kita. Memang menurut aku sih sebaiknya mengajari anak untuk menabung itu sudah kita perkenalkan sejak dini. Nah, jadi bagaimana nih ayah bunda di rumah? Apakah ayah bunda ingin menerapkan atau bahkan sudah menerapkannya? Semoga penerapannya lancar ya ayah bunda. Dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, sukses di dunia dan akhiratnya. Amin, amin, ya robbal alamin.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.